Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ambaretno dengan NIM 2110931025. Di sini saya akan menjelaskan pemodelan sistem dari berita yang berjudul Harga Gula di Sumut Melonjak, KPPU ingatkan pedagang tak tahan pasokan, yang bersumber dari CNN Indonesia. Baiklah, yang pertama-tama ada pendahuluan, yaitu pendahuluan dari bagaimana masalah terkait berita. Gula termasuk makanan pokok bagi warga negara Indonesia. Setiap orangnya pasti memiliki gula untuk sebagai bahan penambah di masakan ataupun minuman. Kenaikan harga merupakan masalah yang serius karena terkait ekonomi yang berdampak langsung dengan masyarakat, terutama konsumen. Hal ini penting karena mempengaruhi keuangan dan kebutuhan sehari-hari konsumen. Kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap penentuan harga gula karena harga tersebut dapat mempengaruhi biaya hidup dan daya beli masyarakat. Baiklah, selanjutnya ada rich diagram di mana diagram ini menunjukkan harga kenaikan gula. Terdapat grafik kenaikan harga gula dari sepanjang tahun 2023. Kemudian harga tersebut terkait juga oleh KPPU dan Bappenas. Kemudian terdapat uh, kekurangan pengalokasian gula atau terdapat permintaan gula dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara atau di Medan. Kemudian terdapat juga lelang lelang gula kemudian di pasar. Dan terdapat juga distribusi gula. Hal ini yang menyebabkan juga naiknya harga gula sehingga menyebabkan harga gula di sepanjang tahun 2023 naik. Kemudian selanjutnya yaitu ada pemangku kepentingan. Di sini pemangku kepentingan yang pertama yaitu ada eh, pada masalah kenaikan harga gula pasir yang menaik signifikan yaitu dari 15.450 per kilo pada awal Agustus menjadi 16.400 pada awal November. Pemangku kepentingan pada Sinton yang pertama yaitu ada problem owner yaitu Badan Pangan Nasional atau Bappenas, kemudian problem customernya itu masyarakat atau pelanggan, kemudian problem user yaitu PT Medan Gula Nusantara, dan problem solvernya itu PT Medan Gula Nusantara. Kemudian selanjutnya ada pengaruh kebijakan pemerintah. Di sini problem ownernya yaitu Badan Pangan Nasional, kemudian customernya masyarakat, kemudian usernya itu Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan solvernya yaitu PT Medan Gula Nusantara. Kemudian selanjutnya ada ketergantungan pasokan gula. Problem problem ownernya yaitu Bappenas, kemudian customernya itu masyarakat, kemudian problem usernya itu Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan solvernya yaitu PT Medan Gula Nusantara. Kemudian masalah selanjutnya yaitu pengaruh harga internasional, di mana problem ownernya itu Badan Pangan Nasional, problem customernya itu Badan Pangan Nasional, kemudian problem usernya itu Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, kemudian problem solvernya itu PT Medan Gula Nusantara. Selanjutnya ada masalah fluktuasi harga konsumen. Di sini problem ownernya yaitu Badan Pangan Nasional, problem customernya yaitu masyarakat, problem usernya itu Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, problem servernya itu PT Medan Gula Nusantara. Kemudian selanjutnya ada ketersediaan stok atau ketersediaan gula. Di sini problem owner yaitu PT Medan Gula Nusantara, problem customernya yaitu masyarakat, problem usernya itu PT Medan Gula Nusantara, dan yang terakhir problem solvernya itu PT Medan Gula Nusantara. Baiklah, terdapat 6 identifikasi gejala yang ada di dalam berita ini. Yang pertama itu kenaikan harga gula pasir, di mana harga gula naik signifikan dari 15.450 pada awal Agustus menjadi 16.400 di awal November. Kemudian yang kedua itu ada kebijakan
pengaruh kebijakan pemerintah, yaitu perubahan harga gula konsumsi terkait dengan kebijakan Bappenas nomor 17 tahun 2023 yang menyebabkan kenaikan sebesar 1.500 dari harga acuan pembelian konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu ada ketergantungan pasokan gula. Pasokan gula di Indonesia sangat tergantung pada hasil lelang gula di pabrik gula dan kuota impor. Kemudian yang keempat yaitu ada pengaruh harga internasional. Harga gula di pasar domestik banyak ditentukan oleh harga lelang dan harga gula internasional. Kemudian yang kelima yaitu fluktuasi harga konsumen, yaitu margin perdagangan pengangkutan atau MPP sebagai selisih antar nilai jual dengan nilai pembelian menunjukkan bahwa harga konsumen cenderung lebih berfluktuasi dibandingkan harga produsen. Kemudian yang terakhir itu ada ketersediaan stok. Meskipun ada kesulitan stok gula di beberapa distribusi Kota Medan, tapi stok tersebut masih dianggap aman sampai jelang Natal tahun baru 2023. Baiklah, kemudian terdapat pendefinisian masalah. Masalah utama yang muncul adalah kenaikan harga gula yang signifikan dan isu terkait struktur pasar, ketergantungan pada pasokan, serta tantangan yang dihadapi oleh distributor dan pelaku usaha dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga yang wajar. Kemudian tujuan dan manfaat adanya dimodelkan berita ini yaitu yang pertama tujuan. Yang pertama ialah meminimumkan harga jual gula kepada masyarakat dan memaksimalkan pasokan gula di Sumatera Utara. Kemudian ada manfaatnya yaitu meminimumkan harga gula yang akan memudahkan masyarakat dalam membeli gula untuk kebutuhan sehari-hari dan guna memaksimumkan pasokan gula yaitu agar kebutuhan konsumen terpenuhi secara keseluruhan. Baiklah, selanjutnya terdapat influence diagram. Di sini dapat dilihat bahwasannya ketersediaan stok pada distributor Medan itu tergantung oleh permintaan gula dari Aceh, kemudian faktor-faktor yang tidak terkontrol, dan harga gula pasir di Sumut. Ketiga hal tersebut terpengaruh oleh ketersediaan stok. Harga lelang gula di Surabaya juga berpengaruh terhadap ketersediaan stok gula di Medan. Kemudian selanjutnya struktur pasar dan distribusi gula berpengaruh terhadap margin perdagangan pengangkutan atau MPP dan imbauan KPPU. Kemudian harga gula pasir di Sumut itu dipengaruhi oleh struktur pasar, keseimbangan harga pasar, dan penyesuaian harga konsumen oleh Bappenas. Kemudian terdapat variabel dan parameter. Yang pertama, variabel yang ada di dalam berita tersebut yaitu harga gula pasir di Sumatera Utara, harga acuan pembelian konsumen, harga wajar, margin perdagangan pengangkutan, harga lelang gula, biaya angkut ke Medan, ketersediaan pasokan, dan kebutuhan gula di Sumut. Kemudian terdapat parameter yaitu kenaikan harga gula, kuota impor, struktur pasar, pengawasan KPPU, stok gula di distributor Medan, dan permintaan dari Aceh. Solusi dari model ini yaitu membuat variasi sumber pasokan gula sehingga tidak tergantung kepada lelang atau impor, karena hal tersebut dapat meningkatkan harga gula. Kemudian dilakukan juga pengawasan kepada pedagang agar tidak ada penumpukan gula sehingga tidak terjadi kelangkaan. Baiklah, selanjutnya ada pembahasan dan kesimpulan. Model yang dibuat ini memiliki cakupan terhadap kenaikan harga gula selama tahun 2023. Kenaikan gula ini dipengaruhi oleh harga gula pasir di Sumatera Utara, harga acuan pembelian konsumen, harga wajar gula konsumsi, margin perdagangan pengangkutan atau MPP, harga lelang gula di Surabaya, biaya angkut ke Medan, dan ketersediaan pasokan kebutuhan gula di Sumut. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil yaitu kenaikan gula dapat dihindari jika semua faktor yang mempengaruhi dapat terkontrol dengan baik seperti pengontrolan dan pengawasan kepada pedagang yang melakukan penumpukan barang sehingga harga kenaikan akan menjadi 16.850 untuk maksimumnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.